Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 sampai 3, Tuhanku Yesus. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang maha adil dan maha benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menerangi hati dan jiwa kami dengan Injil keselamatan. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan kehendak kasih-Mu. Kami ingin mentaati Engkau selama hidup kami. Sebab itu berilah kami Roh-Mu agar kami kuat melawan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Dan sebaliknya kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya Allah, tolonglah kami agar hati kami bersuka cita menjauhkan diri dari dosa
dan mendekatkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1, Tuhanku bila hati kawanku. Pembacaan pertama dari firman Tuhan, Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B ayat 1, suara Yesus kudengar. Serahkanlah kepadaku
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulungkan, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-besar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya yang serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu di karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah 3 hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai 2, Tuhan pencipta semesta. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tak henti-hentinya kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu yang luar biasa kami terima. Engkau telah menyertai kami dan saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami. Sebagian dari apa yang telah Engkau berkati. Bapa, terimalah, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih di jemaat kami. Bapa di sorga, biarlah Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang telah menyampaikan persembahan syukur. Engkau berkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan bisnis yang mereka geluti, dan aktivitas yang lain. Dan biarlah Engkau berkati berlipat kali ganda bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang belum sempat, Tuhan berkati juga mereka. Biarlah pada hari yang akan datang, mereka boleh membawa persembahan kepadamu. Dan saudara kami yang mengelola persembahan ini, pakai mereka lebih heran agar mempunyai kebijakan menjalankan persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa,
Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami tiada henti bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebagai responnya, kami belajar untuk menaati apa yang Engkau kehendaki. Dan firman-Mu lah kehendak yang terbaik yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami mau membaca dan merenungkannya. Umat-Mu memohon pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, yang memampukan baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga setiap iota dari firman-Mu kami mampu pahami dan kami mampu lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca dan merenungkan dari Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah,
dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kembali saya menyapa shalom. Saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap merasakan sukacita sampai saat ini dan sampai di detik ini. Topik mengenai akhir zaman atau yang biasa kita sebut kedatangan Yesus yang kedua menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian orang yang belum percaya dan yang belum memiliki kepastian tentang hidupnya. Maka sebagian orang tersebut akan berusaha untuk melindungi dirinya dari hari itu dan menghindarinya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan di mana Yesus sedang menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang akhir zaman. Sekaligus Yesus mau memperingatkan murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya yang sedang dikuasai yang namanya demam apokaliptik. Apa itu demam apokaliptik? Yaitu mereka hanya memikirkan, mereka hanya menghitung saat datangnya, waktu datangnya akhir zaman. Dan Yesus katakan bukan itu yang perlu, bukan itu yang penting. Yang perlu adalah kesiapan sampai di mana, kesiapan menghadapi dan menerima jikalau waktu itu akan tiba. Kali ini Yesus sedang membuat perumpamaan baru untuk menggambarkan tentang akhir zaman. Dan Yesus menggambarkannya seperti 2 peristiwa bencana besar yang sangat dahsyat yang terjadi di dalam perjanjian lama. Dan itulah yang barusan kita baca di ayat 26 sampai 29. Apakah peristiwa-peristiwa itu? Yang pertama peristiwa air bah di zaman Nuh yang hanya menyisakan Nuh dan keluarganya. Dan peristiwa yang terjadi itu adalah sebagai bentuk murka Allah kepada semua umat manusia di zaman itu atas kejahatan dan keberdosaan mereka kepada Tuhan. Semua jelas tertulis di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Silakan Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitabnya masing-masing. Seperti apa dosa mereka, seperti apa kejahatan manusia pada waktu itu di zaman Nuh. Dan di ayat 12 sampai ayat 13 masih pada Kejadian pasal 6. Bahkan di Kejadian pasal 6 ayat 12 ditulis di situ, Allah menilik bumi dan sungguhlah rusak benar. Allah menilik bumi dan sungguhlah rusak benar. Kenapa? Dia pakai sungguhlah rusak benar. Benar-benar bumi pada waktu itu sudah dirusak oleh karena keberdosaan manusia. Dan ketika Nabi Nuh memperingati orang-orang di sekitarnya, peringatan Nabi Nuh mereka abaikan. Mereka tetap pada kedegilan hati mereka. Itulah yang dicatat saya baca di ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sikap hidup mereka, gaya hidup mereka tetap pada yang jahat, tetap pada yang mengabaikan perintah Tuhan, minum-minum sampai mabuk, berbuat sesuka hatinya sehingga mereka lengah dan terbuai, serta tidak peduli pada tanda dan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka melalui Nabi Nuh. Maka murka Tuhan turun, terjadilah air bah.
Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah demikian pula dengan turunnya hujan api dan hujan belerang dari langit atas Sodom dan Gomora. Ada di ayat 27 dan 28. Yang juga ini dicatat dalam Kejadian pasal 19. Lagi-lagi turunnya hujan api, turunnya hujan belerang dari langit atas Sodom dan Gomora karena dosa dan kejahatan manusia. Saya baca ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Orang berpesta pora, makan minum, mabuk-mabukan, berfoya-foya dan mengabaikan semua ajaran Tuhan. Bapak Ibu, kata sodomi atau dalam istilah psikologi sodomasokisme atau perilaku seks yang menyimpang, kata itu berasal dari kasus kota Sodom ini. Sedemikian bejatnya moral orang-orang di zaman itu. Hanya Lot dan kedua putrinya yang tersisa. Bahkan istri Lot pun malah menjadi tiang garam yang sampai saat ini ada di pinggir laut mati karena mengabaikan perintah Tuhan dan hatinya masih terpaut dengan hal-hal duniawi yang ada di belakangnya. Dari kedua peristiwa bencana besar tersebut, Yesus mau mengatakan bahwa hari kedatangannya yang kedua kali sama seperti malapetaka, sama seperti bencana alam yang datangnya tiba-tiba dan tanpa aba-aba, yang datangnya tiba-tiba dan tidak terduga. Manusia sama sekali tidak dapat menghadapi, manusia sama sekali tidak dapat melindungi dirinya, manusia sama sekali tidak dapat menghindarinya. Menghindari kedahsyatan kuasa Tuhan kala itu terjadi. Manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri kala kedahsyatan kuasa Tuhan terjadi dalam setiap bencana apabila belum mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Lalu, jangan hanya melihat bencana alam sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Ainoa sito waya iya da alua bagina tenia. Mari melihat dari sudut campur tangan Tuhan dan kuasanya. Bahwa kita menerima setiap bencana alam yang terjadi. Kita menerima setiap peristiwa yang terjadi. Termasuk di masa-masa sekarang ini, pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya, kita harus menerima itu dalam sudut pandang yang berbeda, dalam sudut pandang iman Kristiani sebagai sebuah peringatan supaya setiap manusia, supaya setiap orang percaya, supaya saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari introspeksi diri, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap peristiwa ini untuk saya lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya introspeksi diri, bertobat dan mempersiapkan diri kapanpun, dimanapun dan apapun yang terjadi, kita tetap menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Ada amin? Oleh sebab itu ada dua hal yang menjadi perenungan kita dari firman Tuhan hari ini. Apa yang disampaikan Yesus? Yang pertama, miliki hati yang tetap terjaga, waspada dan siap sedia. Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan tentang hari itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu juga di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Paulus menguraikannya bahwa bila hari itu datang seperti pencuri yang datang pada malam hari. Dia tidak memberitahukan. Sitokeaen alua ia. Waktu itu adalah waktu penantian Bapak Ibu atau kairos. Artinya waktu kritis dan yang sangat menentukan. Hanya sekali datang dan apabila dilewatkan tidak akan pernah terjadi lagi. Oleh sebab itu jangan lengah, jangan terbuai. Apa yang ditulis Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tidak hanya cukup berdoa, tidak hanya cukup membaca Alkitab, tidak hanya cukup aktif rutinitas kebaktian serta kegiatan gereja ini saja. Harus dibarengi dengan sikap hidup yang menunjukkan teladan Yesus Kristus. Manusia memang tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu adalah wujud. Sekali lagi, perbuatan baik itu adalah wujud
dari iman kita. Wujud dari iman sebagai respon atas anugerah Tuhan. Wujud dari iman atas respon, wujud dari iman sebagai respon atas anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Seseorang yang sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang baik. Pertumbuhan rohani yang benar dan pertumbuhan rohani yang membangun dalam kehidupan sehari-hari. Maka kehadiran kita menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Di ayat 34 dan 35 Yesus menggunakan ilustrasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 orang di atas tempat tidur. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Ada 2 orang di ladang. Yesus menegaskan bahwa manusia akan mengalami yang namanya akhir zaman. Dan kalau belum ada persiapan, maka tidak ada lagi waktu persiapan bila tiba-tiba waktu itu, hari itu datang. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakanlah untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, yang diinginkan dalam perenungan kita harus memahami bahwa waktu itu adalah waktu yang penuh kepastian dan harapan. Kapan, di mana, dan bagaimana itu terjadi, itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah selain persiapan, bahwa hari itu adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh mereka yang benar-benar sudah mempersiapkan diri. Hari itu adalah hari untuk mereka yang sudah mempersiapkan diri sebagai hari untuk berpesta, hari untuk bersuka cita, bukan hari yang mencelakakan dan bukan hari yang menakutkan. Saya berharap kita masuk dalam kelompok orang-orang yang memahami ini dan memiliki pemahaman yang benar tentang ini. Ya. Alangkah menyedihkannya Bapak Ibu, jika setiap hari kita berlelah, kita menghabiskan waktu, namanya pelayanan, katanya bersaksi, katanya bersekutu. Tapi di hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua, ketika hari itu kelak tiba, sangat menyedihkan ketika ada suara yang berkata kepada kita, "Aku tidak mengenal engkau." Mari Bapak Ibu dalam perenungan firman Tuhan yang baru saja kita baca hari ini. Firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri mengajak kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia. Maka kita perlu memiliki 3 hal. Yang pertama, harapan bahwa hari itu adalah sukacita bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang setia sampai pada akhir untuk beroleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua, miliki komitmen untuk tetap taat dan setia sampai pada akhir. Iwa balikheda sanau ele irugi gamozua daun yorifi. Dan yang ketiga, miliki integritas hidup sebagai identitas kita orang percaya yang harus nyata dalam praktek hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita membaca ayat hafalan dari Mazmur 105 ayat 5. Mazmur pasal 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Kita berdoa. Sungguh Bapa, Engkaulah Allah pencipta langit, bumi, dan seluruh isi jagat raya ini. Dan Engkau jugalah pemiliknya, Engkau jugalah yang berotoritas. Begitu juga dengan kehidupan kami. Tuhan bisa melakukan segala cara untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan bisa melakukan segala cara untuk berbicara kepada umat-Nya. Dan hari ini kami diingatkan kembali untuk peka terhadap suara Tuhan. Untuk peka terhadap teguran Tuhan. Untuk peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang terus bekerja di hati masing-masing kami untuk memahami suara hati Tuhan dan melakukannya.
Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Tak kita menyerahkan. Marilah bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat saya undang berdiri, mari kita berdoa. Tiada terukur, tiada terkira betapa besar dan hebatnya kebaikan dan kasih-Mu yang telah kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan ini, Bapa. Dan saat ini kami datang membawa syukur kami, pujian kami, karena hanya Engkaulah yang layak menerimanya. Jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami, lihatlah kami dalam belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa dan permohonan kami. Engkau memberi jawab yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lebih dari itu layakkan kami Tuhan untuk datang meminta kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu yang Engkau berikan yang kami rasakan. Dan biarlah seluruh keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami, pujian penyembahan kami, bahkan seluruh persembahan materi kami, Engkau menerimanya menjadi persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan bagimu. Dan belas kasihan-Mu lah yang terjadi atas umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan terlebih khusus semua umat Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, maupun dalam semua usaha dan pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Sehingga mereka juga Tuhan boleh mengatakan
Allah baik, teramat baik, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bahwa Engkau memberkati anak-anak kami, baik mereka yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan maupun mereka yang sedang menempuh studi. Biarlah mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang tetap taat dan setia kepada Yesus sampai pada akhir. Dan mampukan setiap orang tua membimbing, membesarkan, membina anak-anak mereka seturut dengan kehendak-Mu, membiayai dalam studi, dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa ketika umat-Mu sedang dalam pergumulan apapun itu, baik tentang usaha dan pekerjaan, baik tentang rumah tangga mereka, maupun tentang kesehatan dan yang lainnya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, kuat kuasa Tuhan yang terjadi, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah umat-Mu boleh merasakan dan mengatakan seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami berdoa Tuhan Yesus, tetap untuk anak muda-mudi kami Tuhan, di BNKP Jemaat Jakarta, bahkan semua yang sedang mengikuti ibadah hari ini, supaya mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Dan Tuhan tolong mereka ketika mereka bergumul untuk mencari teman hidup, supaya yang terbaik, yang takut Tuhan, itu yang Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, termasuk yang terpapar COVID-19, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, atau dimanapun Tuhan. Belas kasihan-Mu yang terjadi, ya Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, jamalah, sembuhkan segala sakit penyakit. Engkau menyalurkan berkat kesembuhan lewat makanan, minuman, obat-obatan, bahkan peralatan medis. Begitu juga Tuhan, Engkau berikan semangat Tuhan di hati mereka, bahwa kesembuhan itu bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa ketika mereka bergumul untuk pembiayaan, Tuhan juga menolong dan mencukupkan. Begitu juga Tuhan, mereka yang menjerit karena kekurangan kebutuhan sehari-hari. Siapapun mereka dan dimanapun mereka Tuhan, Tuhan bisa memakai segala cara untuk menolong Bapa. Bukakan jalan, bukakan tingkap-tingkap langit, dan curahkan hujan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Saat ini Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami hanya berseru kepadamu. Tak ada satupun yang mampu menolong setiap anak-anak Tuhan, melepaskan setiap anak-anak Tuhan dari berbagai beban dan pergumulan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan semesta alam. Maka Engkau, ketika Engkau mengizinkan bahwa COVID-19 ini bisa hancur, bisa dibinasakan dari bumi ini Tuhan, Engkau mampu melakukan itu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua tim medis yang sedang berjeri lelah, berupaya Tuhan menangani orang-orang yang sakit. Tuhan menolong dan menjagai. Tuhan memberikan kekuatan ekstra dan kesehatan fisik yang fit. Dan Tuhan tolong setiap umat-Mu, setiap masyarakat Tuhan, untuk boleh bertanggung jawab mulai dari diri sendiri, memutus mata rantai COVID-19 ini. Roh Tuhan yang bekerja di hati masing-masing. Kami berdoa untuk bumi Indonesia ini terlebih khusus. Kami berdoa untuk Pulau Nias kami tercinta terlebih khusus. Lindungi Bapa, lindungi saudara-saudara kami, lindungi anak-anak Tuhan. Sembuhkan semua yang sedang sakit Bapa oleh kuat kuasa-Mu. Para pemimpin pemerintahan kami, mulai dari pusat, hamba-Mu Presiden Joko Widodo dan wakilnya, dan semua pemimpin pemerintahan, jajaran kabinet, bahkan di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, dusun, supaya Tuhan ada sinergi satu dengan yang lain, ada kerjasama, ada kesepakatan satu dengan yang lain, bergandengan tangan, bekerja sama untuk membangun negeri ini, untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, setiap rakyat yang dipimpin hidup dalam damai sejahtera, kesejahteraan dan kemakmuran. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang telah Tuhan embankan pada mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk persiapan pemilihan Cakada di tahun depan, di tahun ini, di masa yang akan datang. Terlebih khusus di Nias kami Tuhan tercinta.
Tuhan taruh di hati umat-Mu, di hati rakyat Tuhan, untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong, biarlah semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mungkin ada doa-doa, ada ungkapan-ungkapan hati yang tidak terucapkan. Tuhan Maha mengerti kami. Tuhan Maha memahami isi hati kami, kedalaman hati kami. Dan biarlah Tuhan beri yang terbaik atas kehidupan kami. Selanjutnya kami akan menjalani hari-hari dan aktivitas kami. Sesungguhnya Engkau tiang awan, tiang api, siang malam menjaga dan melindungi kami. Sempurnakan doa ini Bapa dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saat teduh sejenak. Amin. Ya Ahobu. Shalom.